Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar malam hari ini? Bahagia semuanya, semangat semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan semangat tahun baru, dengan semangat bulan Muharram, Allah takdirkan kita semua menjadi hamba-hamba pilihannya Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kami haturkan ta'zim, penghormatan kepada pengurus yayasan, pembina, pengurus dan pelaksana Masjid Al-Muhajirin. Semoga perjuangan para pembina dan pengurus ini menjadi amal jariah yang akan dinikmati di alam barzakh kelak nanti insyaallah. Begitupun kepada generasi emas atau gemilang yang akan menggantikan para bapak ibu yang hadir malam hari ini. Insya Allah kita doakan juga mereka akan lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, dan tentunya lebih bijak ya dari kita yang ada pada malam hari ini. Insya Allah kita doakan semakin kuat dengan bacaan Quran yang dilantunkan. Ini sebagai gambaran ya, gambaran betapa cemerlangnya masa depan negeri ini insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materi malam hari ini berkenaan dengan hijrah. Bagaimana menerapkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan. Sederhana sekali. Saya coba aplikasikan dari sebuah doa. Doa ini Rasulullah biasakan membacanya setiap masuk awal bulan baru. Jadi bukan doa tahun baru ya, tapi doa awal bulan baru. Karena ada sugesti yang beliau sampaikan dalam doa ini. Dan itu adalah nilai-nilai hijrah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Saya yakin Bapak Ibu dan sahabat-sahabat beserta adik sudah hafal doa ini. Betul? Bu, sudah hafal Bu? Pak, sudah hafal Pak? Kapan terakhir dengar doa ini? Barusan. Masya Allah. Baik, coba saya telkin dulu ya. Coba sama-sama ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin.
Ada yang hafal? Hadiah pertama saya berikan kepada yang menghafal. Masya Allah, belum ada ya. Baik. Pertama, ketika kita berdoa, jangan sampai hampa. Ada ekspresi jiwa yang kita ekspresikan dari redaksi doa itu. Yang pertama, dalam doa itu dipilih kalimat Allahumma. Biasanya ada dua kata dalam doa itu. Kalau tidak Allahumma, yang kedua apa? Rabbana. Dari sisi intonasi suara, ternyata berbeda. Ketika menyebutkan Allahumma, kira-kira yang Bapak, Ibu, dan sahabat rasakan itu suaranya berat atau ringan? Berat. Ya. Beda lagi dengan kata Rabbana. Berat ringan? Ringan. Kenapa? Karena kandungannya berbeda. Kata Rabb, Allahumma itu diambil dari kata aliha ya'lahu, yang artinya adalah yang maha luhur, yang maha tinggi, yang maha jauh bandingannya. Jadi ekspresi jiwanya ketika penyebutan Allahumma, rasakan begitu jauh bandingannya kita dengan Allah, begitu kecil kita ini di hadapan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya kita ini di hadapan kemahamuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya kita ini dibandingkan dengan kemaha kuatnya, kemaha perkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kita ini. Allahumma, jauh sekali. Maka kalimat ini bisa jadi kalimat yang bisa merontokkan yang selama ini virus yang namanya takabur, congkaknya, sombongnya, merasa diri lebih dari yang lain, itu dirontokkan dengan Allahumma. Tidak ada apa-apanya kita ini. Beda lagi dengan kalimat yang kedua, Rabbana. Itu ringan diucapkannya. Kalimat Rabbana itu secara bahasa diambil dari kata Rabba yurabbi, yang artinya adalah yang mengurus, yang mendidik, yang mengayomi. Ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu coba posisikan sebagai anak dari orang tua yang sudah pindah alam, di alam barzah sana. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu sebagai anak, masih kerasa dekat nggak dengan mereka? Masih. Dengan ibu kita masih dekat, Pak. Dengan ayah kita masih dekat, Pak. Walaupun hari ini sudah kepala 6, kepala 7. Kita sebagai anak juga, apakah masih dekat orang tua kita masing-masing? Kenapa? Karena kebaikan mereka. Ya, karena kebaikan mereka. Karena kemurahan ibu kita. Karena kebijakan ayah kita. Begitu dekat. Begitu juga Allah. Ketika menyebut Rabbana, rasakan begitu dekatnya kita dengan Allah. Dengan kemurahan Allah. Kebaikan Allah. Rabbana, rasakan itu. Dekat sekali. Bahkan di surah Qaf dikatakan, aqrabu min hablil warid, lebih dekat lagi dari urat nadi kita. Allahu Akbar. Baik, ini yang pertama. Allahumma. Allahumma ahillahu alaini. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami. Bulan apa ini? Bulan Muharram. Jadi semangat Muharramnya, semangat hidayahnya diawali dengan sebuah doa ini. Ada 3 permintaan di sini. Ada berapa? 3 permintaan. Yang pertama, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Di hadis yang lain, bil yumni wal iman. Sama. Dan banyak riwayatnya. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami dengan datang membawa bil amni wal iman. Keamanan dan keimanan. Disandingkan 2 kata ini dengan keamanan dan keimanan, maksudnya apa? Kalau ingin aman negeri ini, kalau ingin aman komplek perumahan ini, atau mengkerucut lagi, kalau ingin aman rumah tangga kita, maka jawabannya adalah seberapa hebat iman kita. Semakin kuat imannya, insya Allah aman. Sebaliknya mohon maaf, walaupun sistem keamanannya sudah pakai syarat internasional mungkin ya, entah CCTV-nya atau lain sebagainya, perangkat-perangkat itu sudah syarat internasional, tapi jika tidak ada iman, jebol nggak? Jebol.
Maka kuatkan para bunda di sini, suaminya kuatkan. Para ayah di sini kuatkan anak-anak kita. Dengan dasar imanlah mereka akan mendobrak kebatilan, kemaksiatan. Ini nilai yang pertama. Menguatkan iman supaya apa? Aman. Baik aman lahirnya maupun aman batinnya. Pertanyaan besar adalah, siapakah orang yang beriman itu? Dan kita ingin orang yang beriman yang sebenar-benar iman. Bukan yang recehan. Bukan yang KW. Kita pengen yang ori. Kita buka Qur'annya. Allah jabarkan dengan rinci di surah Al-Anfal. Surah ke-8. Ayat 2, 3, dan 4. Allah jelaskan dengan gamblang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allahu Akbar. Kita mulai dari ayat yang akhir tadi, ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah benar-benar orang yang beriman, yang sebenar-benar iman. Supaya tergiur, tertarik kita ini, khususnya yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan fasilitas bagi mereka ini. Insya Allah kita termasuk ke dalam kelompok mereka ini, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa rewardnya? Lahum darajatun inda rabbihim. Ini rewardnya, Pak. Yang pertama Allah siapkan bagi orang yang beriman sebenar itu adalah darajatun inda rabbihim. Posisi yang bergengsi, kedudukan yang berkelas di sisi Tuhan yang Maha Esa itu. Allahu Akbar. Mungkin hari ini mereka bukan siapa-siapa. Mungkin hari ini mereka bukan apa-apa. Tapi di balik layar semuanya, di langit sana mereka dikenal oleh penghuni langit. Karena derajatnya tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, apa saja apa? Wa maghfirah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Baik dosa kecilnya, dosa besarnya, dosa yang tidak ia sengaja, Allah ampunkan dosa-dosanya. Plus yang ketiga adalah warizkun karim. Rizki yang mulia berupa apa? Idhalul jannah. Dimasukkannya hamba tersebut ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini 3 fasilitas yang Allah siapkan bagi orang-orang yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka? Bagaimana tanda-tanda mereka? Apa karakter yang harus kita miliki agar kita masuk ke dalam kelompok yang elit ini? Kelompok yang spesial. Allahu Akbar. Di sini nilai hijrah akan kita dapatkan. Yang pertama mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada berapa karakter? 5 karakter yang harus kita miliki agar Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman yang sebenar-benar iman, yang kelak nanti Allah berikan keamanan itu. Yang pertama, kenali tandanya. Yang pertama adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah, ini baru disebut lah. Dia nggak nyebut, hanya disebut nama Allah. Dia dengar azan, ya. Dia dengar bacaan-bacaan yang dibacakan oleh saudaranya di sampingnya, mungkin dengar aja, dzukira, disebut nama Allah. Apalagi kalau ia pelakunya, dzakarallah, yang menyebut nama Allah.
disebut saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita di subjeknya, pelakunya yang menyebut kalimat-kalimat itu. Alladzina idza dzukirallah, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Para pasir mengatakan, al-wajal fi hadil ayah. Getaran di ayat ini maksudnya bukan getaran fisik, bukan. Tetapi lebih kepada apa? Khasyatul abdi li rabbih. Takutnya hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Kalimat takut dalam bahasa Arab ada dua kata. Ada al-khasyah, ada al-khauf. Itu beda kata, beda makna. Diterjemahkan sama, takut juga. Prakteknya beda. Ketika penyebutan khasyah yakhsha, al-khasyah, arti takut ada dengan cara apa? Dengan cara mendekati yang ditakuti. Itu namanya khasyah. Khasyatul abdi li rabbi. Takutnya hamba kepada Rabbnya dengan cara mendekatinya. Tapi ada yang kedua, al-khawf. Takutnya hamba akan apa? Akan murkanya, makanya jauhi. Itu namanya al-khawf. Nah, getaran takut inilah yang akan membentengi diri kita untuk tidak bermaksiat kepada adik-adik, wabil khusus yang sedang mengenyam di dunia pendidikan. Ya, cahaya Allah itu tidak akan pernah terpancar, tidak akan pernah tertanam pada jiwa-jiwa yang ada maksiatnya. Saya ambil kisah Imam Syafi'i. Beliau luar biasa cerdas. Luar biasa cerdas. Saking cerdasnya, kalau baca kitab harus menutup muka yang satunya. Kalau dia nggak ditutup, dua-duanya langsung paham. Dua muka itu. Tutup satu. Biar ini fokus ke sini. Kalau ini nggak ditutup, bisa paham dua-duanya. Saking cerdasnya. Tapi beliau pernah satu hari mentok hafalannya. Sampai beliau mengukir dalam sebuah syair, syakautu ila waqi'in su'a hibri fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Aku keluhkan hari ini tentang kesulitan hafalanku. Jadi adik-adik ketika mentok menghafal, begitu para bapak ibu ya, kalau ngerasa mentok hafalannya, coba lihat kisah Imam Syafi'i ini. Beliau di hari itu nggak biasanya kalau mentok hafalannya. Ia keluhkan pada gurunya Syekh Waqi. Ada apa? Sang guru hanya berikan irsyad atau arahan satu kata saja. Apa itu? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku memberikan arahan kepadaku untuk apa? Meninggalkan maksiat. Itu pesan beliau. Saya coba kepo. Apa sih maksiat Imam Syafi'i? Sampai segitunya beliau. Gitu kan ya? Sampai hafalannya mentok. Ada beberapa riwayat. Yang pertama mengatakan, maksiat Imam Syafi'i saat itu, ada yang tahu? Beliau tertinggal sholat malam satu kali. Gimana Pak, Bu, dengan kita? Berapa malam Pak? Berapa malam Bu? Imam Syafi'i tertinggal qiyamul lail, salat tahajud semalam saja sudah maksiat bagi beliau. Allahu Akbar. Pantas cerdas. Pantas setiap Ramadannya bisa 60 kali khatam. Beliau jaga izzahnya. Beliau jaga semangat hijrahnya. Di keterangan yang lain dikatakan bahwa beliau suatu hari pernah pergi ke pasar untuk belanja tentunya, bukan untuk nongkrong gitu kan ya. Di pasar nggak sengaja melihat tumitnya perempuan. Ini tumit Pak. Ini sudah maksiat bagi beliau. Maka hati-hati. Kemaksiatan terjadi. Kenapa? Karena ketiadaan rasa takut tadi. Sebaliknya ketika kumparan getaran takutnya menggetar, menguat, insya Allah nggak ada kata maksiat. Karena mustahil maksiat bersandingkan dengan keimanan itu nggak akan terjadi. Ketika bermaksiat berarti dia sedang tidak takut kepada Allah. Sepakat Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika dia sedang takut kepada Allah, mustahil dia berbuat maksiat. Kadang nggak ada cerita seorang koruptor ketika mau korupsi baca Bismillah, mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Bismillah saya akan korupsi, nggak mungkin. Itu mustahil.
Maka kuatkan yang pertama tadi. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yaitu ketika disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Getaran di sini adalah membuahkan sifat muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri dipantau oleh Allah, merasa diri dilihat oleh Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, muraqabatullahnya semakin kuat. Itulah tanda orang yang beriman yang sebenar-benar iman. Yang kedua, siapakah mereka itu? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka, dibacakan, tidak membaca, dibacakan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya. Ada dua macam ayat. Yang pertama, ada ayat yang skala makro, universal ini, amre ini, al-alami. Ketika didampakkan kepada mereka, itu luar biasa. Maka ayat tadi menambahkan keimanan. Seharusnya Pak, Bu, sahabat-sahabat, setiap keluar rumah harusnya bertambah iman kita. Pas keluar rumah, kita hirup oksigen yang begitu segar. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih bisa melihat hijaunya daun. Kita masih bisa mendengar gemerciknya air, kicauan burung. Harusnya semua itu menambahkan keimanan kita. Ada sebuah kisah dalam kitab Salafus Saleh. Ada seorang guru yang cengeng, baka, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Lihat batu, nangis. Lihat ikan, nangis. Lihat pepohonan, nangis. Kalau jadi imam sholat, panjang sholatnya. Bukan ayat yang panjang, tangisan yang panjang. Salah murid itu mengatakan, ya abadi, wahai ayahanda, limana kunta baka, kenapa kau cengeng? Kau dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Jawabannya apa? Ya bunai, wahai anakku, inni la ara hajaran, wala ara samakan, wala ara nabatan, walakinni ara man khalaqahun. Wahai anakku, sungguh aku tidak melihat batu, aku tidak melihat ikan atau pohonan, tapi aku lihat adalah man khalaqun, siapa yang menciptakan mereka ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Menangis, menambahkan kekuatan iman. Tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Begitu makna yang kedua, ayat skala mikro. Apa itu? Quran yang kita baca. Maka semakin banyak ayat yang dibaca, maka semakin bertambah keimanan kita. Yakin dengan sabda Rasulullah. Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Sungguh kata beliau, sungguh kata Rasulullah, manzilah kita ini, kedudukan kita ini ditentukan oleh apa? Akhir ayat yang berapa yang kita baca. Semakin banyak ayatnya, semakin tinggi derajatnya, semakin ditambahkan keimanannya. Tapi sebaliknya, yang jarang baca Quran, bahkan gak pernah baca Quran, maka serendah itu, sehina itu, walaupun dia punya gelar akademik, punya pangkat yang seabrek, itu gak ada apa-apa jika tidak ada Qurannya. Maka bekali anak-anak kita dengan program gemilang tadi, Quran sebagai modal utamanya. Maka program yang Rasul sampaikan dalam hadisnya, Iqra'u al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Maka ada tagline, coba ya, kalau saya bilang Al-Quran, jawabannya apa? Sahabat di dunia, syafaat di akhirat. Siap Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk ya. Al-Quran, Masya Allah. Coba cek kekompakan. Ibu-ibu dulu. Siap Bu? Oke. Al-Quran. Pak, jangan kalah Pak. Al-Quran. Yakin ya? Janji ya? Janji. Bu, mohon maaf, enggak ada liburnya ya Bu ya. Kalau sholat ada liburnya.
Puasa ada liburnya, baca Quran ada liburnya nggak, Bu? Nggak ada. Yang menjadi khilaf beda ulama adalah megang mushafnya. Kalau baca Qurannya nggak ada khilaf. Kan bisa dengan mendengar, ya Bu ya? Boleh, gitu kan ya. Asami kal qari. Orang yang dengar sama dengan yang membaca. Nggak ada alasan. Maka mulai malam hari ini, jadikan rumah-rumahnya adalah rumah yang didatangi oleh para malaikat. Ya, Rasul mengatakan, al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah, hadarathu al-malaika wa kharajat minhu asyayatin. Sebuah rumah yang penghuninya sering baca Quran, maka rumah tersebut akan dikunjungi oleh siapa? Oleh para malaikat. Dan setan-setan kabur terbirit-birit. Sebaliknya, wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah, hadarathu asyayatin wa kharajat minhu al-malaika. Sebaliknya, rumah mewah, ya, tapi penghuninya jarang baca Quran, bahkan nggak pernah baca Quran satu huruf pun, maka rumah tersebut akan didatangi oleh siapa? Oleh setan-setan, berupa pasangannya, berupa anak-anaknya, berupa pembantu. Jadi setan-setan pengganggu. Dan malaikat enggan berkunjung ke rumah yang tidak dibacakan dalamnya Al-Quranul Karim. Ini yang kedua. Maka barometer hijrah kita seberapa hebat berqurannya. Walaupun tidak paham, gak masalah. Ini para asatid, anak-anak kita, Masya Allah, Tabarakallah. Dari fasahanya sudah kena. Ya, saya sudah tenang nih, Ustaz. Karena generasi akan menggantikan kita ini lebih fasih daripada kita. Betul nggak Pak? Kita akui ya tadi ya. Betul nggak Bu? Bersyukurlah. Baik, ini yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Mulai malam hari ini, jangan baca Quran di waktu luang, tapi luangkan untuk baca Quran. Ya, luangkan waktu untuk baca Quran. Mulai malam hari ini, jangan baca Quran di waktu sibuk. Tapi apa? Sibukkan waktu dengan baca Quran. Allahu Akbar. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, siapakah mereka itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, yang sebenarnya beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa apa? Menyerahkan segala keputusan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan ujung ikhtiar kita, serahkan hasil usaha kita kepada Allah. Saya tanya dulu di sini, Rasulullah itu kira-kira berhasil enggak mendakwahi pamannya? Berhasil atau gagal? Nabi Nuh alaihissalam berhasil enggak mendidik anaknya? Jangan lihat ujung. Jangan lihat ujung. Ujung itu urusan siapa? Urusan Allah. Rasul itu berhasil, Pak. Berhasil, Bu. Karena Pak Rasul tidak diam. Ya, Rasul tidak diam, gerak Rasul itu. Kekeh, pengen pamannya masuk Islam. Tapi ketika sakaratul maut pun Rasul pengen mentalkikan, ingin mentalkikan, tapi ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Rasulullah, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah pun kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu. Allah yang berkehendak beri hidayah itu. Tugas kita apa? Menyampaikan, mendidik, mengingatkan. Masalah hasilnya urusan Allah. Nuh alaihissalam berhasil mendidik anaknya. Karena Nuh tidak diam, terus berusaha. Ya bunai, irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami di bahtera ini. Tapi respon anaknya apa? Qala sa'awi ila jabarin ya'simuni minal ma'ah. Enggak, saya ke gunung aja. Itu respon anak. Tapi tugas ayah adalah mendidik, mengarahkan, mengingatkan. Ujungnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Serahkan kepada Allah. Urusan ujung itu urusan Allah. Yang kita lakukan adalah prosesnya. Maka siapkan dua sikap. Yang pertama, ketika yang terjadi hari ini sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai apa yang kita inginkan, maka bersyukurlah. Karena terjadi saat itu
Allah berkehendak. Allah mau sinkron kehendak Allah dengan kehendak kita. Punya taufik. Bersyukurlah agar tidak sombong. Siapkan mental bersyukurnya supaya hilang yang takabur itu. Yang kedua, ketika hari ini yang terjadi jauh dari yang kita harapkan, melenceng dari yang kita rencanakan, maka apa? Bersabarlah. Insya Allah ada saat yang tepat, sungguh sangat indah. Sabar dulu, sabar dulu. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masalah rezeki keluarga, serahkan kepada Allah. Rezeki pasangan kita, rezeki anak cucu kita, semuanya sudah ditakar dan tidak akan salah alamat. Wa kulla syai'in qaddarnahu taqdir. Semuanya sudah ditakar. Jangan kalah dengan al-bughas, anak burung gagak. Tahu Pak burung gagak, Bu? Warnanya apa? Hitam. Anaknya warnanya apa? Hah? Besok ke Ragunan ya rame-rame. Putih. Ya. Ada sebuah doa. Allahumma rzuqni kama tarzuqul bughas. Sering baca doa ini enggak? Ini Rasul ajarkan itu. Ya Allah, beri aku rizki sebagaimana aku berikan kepada al-bughas, anak burung gagak. Saya kepo tuh. Karena dalam kitabnya enggak disebutin apa itu al-bughas. Apa kaitannya dengan rizki itu? Pas saya coba analisa, oh ternyata dalam dunia burung gagak itu enggak ada cerita induk gagak ngasih makan anaknya. Menetas telur tadi itu enggak ada cerita induk ngasih makan anaknya, enggak ada cerita itu. Kalau ada burung gagak yang ngasih makan anaknya, kawe itu. Itu dunia burung gagak seperti itu, Pak. Insinya kayak gitu. Lantas bagaimana al-bughas yang baru menetas? Belum tahu apa-apa dia. Induknya hanya makan kejauhan saja. Bagaimana sih al-bughas tadi? Allah tabaraka wa ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan cuek. Allah enggak akan tinggalkan sehingga al-bughas. Allah perhatikan. Ternyata Masya Allah, tabarakallah. Hikmahnya apa? Di balik penciptaan al-bughas tadi, Allah ciptakan aroma di tubuhnya. Aroma inilah yang mengundang datanya serangga-serangga sebagai rizki al-bughas. Tuh. Sehingga al-bughas saja sudah ada rizkinya. Cecak yang melata. Makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Nyambung nggak Pak? Nyambung nggak Bu? Ternyambung. Ternyambung ya. Ya Allah, kasihan banget tuh yang melata dijodohkan makanannya yang terbang-terbang tadi. Tapi nggak ada cerita cecak yang kelaparan. Sampai demo kayak kita, betul nggak? Karena mereka yakin. Maka mulai hari ini. Ada satu teman. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Masya Allah. Bagaimana aku takut akan kemiskinan. Bagaimana aku khawatir akan kemiskinan. Sedangkan aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Siap Bapak Ibu? Pede sekarang ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Selama ini kita suka membesarkan masalah dan mengecilkan Allah. Harusnya dibalik. Masalah, musibah, kecilkan. Allah besarkan. Karena Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in." Dengan sedikit. Banjir itu bisyai'in. Kebakaran itu bisyai'in. Tabrakan itu bisyai'in. Itu hal yang kecil. Kalau kita yakin dengan kemahabesarannya Allah, kecilkan masalah, besarkan Allah. Selama ini terbalik. Kita besarkan masalah, Allah jadi kerdilkan. Mulai malam hari ini, kuatkan lagi. Nilai hijrah yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Siap? Baik. Yang keempat, siapakah mereka ini? Alladzina yuqimuna shalah. Coba rasakan ayatnya. Tadabburi ayatnya. Kalimat yuqimuna itu adalah fi'il mudhari. Present continuous. Maksudnya apa? Pekerjaan yang rutin dikerjakan.
Jadi bukan sekedar mendirikan sholat, tapi orang yang beriman, sebenar beriman, dia senang dengan sholatnya. Dia senang dengan sholatnya. Dia betah dengan sholatnya. Itu makna balik yukimun dengan fi'il mudhari tadi. Senang sholatnya itu. Walaupun ayat panjang dibaca, senang, gitu kan ya. Dinikmati sholatnya itu, betah dengan sholatnya. Allahu Akbar. Karena orang beriman faham. Di balik sholat tadi ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah media komunikasi antara hamba dengan Allah Sang Pencipta. Silakan hubungi Allah dalam sholat-sholat kita. Temui Allah dalam sholat-sholat kita. Jadikan sholat sebagai media komunikasi, media curhat. Curhatkan kepada Allah semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sebagai apa? Media pembersih. Media pembersih. Coba saya tanya di sini, Bapak Ibu kalau mandi sehari berapa kali? 2 kali. Ada yang 3 di sini? Atau 4? Atau 5? Ada nggak? Bagaimana kiranya kalau mandinya 5 kali sehari? Kira-kira glowing nggak Pak? Oh, Masya Allah. Itulah yang saya gambarkan. Wahai para sahabat, bagaimana kiranya jika ada sungai mengalir depan rumahmu dan kamu mandi di sungai tadi 5 kali sehari, hal yatuqa minad danas, kata beliau, apakah tersisa kotor di tubuhmu? La ya Rasulullah, enggak. Begitulah sholat pembersih. Ini baru 5. Belum Bapak Ibu tambahkan lagi dengan rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya. Allahu Akbar. Bersih diri ini, bersih jiwa ini. Alladzina yuqimunas shalah. Rasakan itu. Atau bahkan sholat yang kita dirikan ini sebagai media apa? Media penggugur. Apa yang gugurkan? Dosa-dosa kita. Rasul mengatakan, innal abda idza qama ila shalah, sungguh ketika ada hamba Allah berdiri untuk sholat Isya tadi berjamaah, saat berdiri Allahu Akbar, saat itu adalah saat ditumpuknya dosa-dosa kita. Utiya bidunubihi ala ra'sihi wa atiqai. Allah datangkan kepadanya dosa-dosanya ditumpuk di atas kepala dan 20 yang saking banyaknya Pak. Saking banyaknya Bu. Nggak cukup kepala ini menanggung dosa-dosa kita. 20 pun ditanggungnya karena saking banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Rasul menggambarkan fakullama raka'a wasaja. Ketika hamba tadi ruku atau sujud, tasaqarat anhu, maka dosa-dosa berguguran seiring dengan ruku dan sujudnya. Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan, kalau toh demikian, perpanjang rukumu, perlama sujudmu sebanyak dosa-dosamu. Jika kita merasa begitu banyak dosa-dosa ini, gugurkan dengan rukunya, gugurkan dengan sujudnya, insya Allah Allah bersihkan jiwa dari dosa-dosa tadi. Alladzina yuqimunas shalah. Ini yang keempat. Yang kelima, Allah mengatakan, orang yang beriman yang sebenar beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan urutan ayatnya. Wa mimma, dan dari sebagian. Nggak usah banyak-banyak. Nggak semuanya kok. Min litab'id, sebagian saja. Wa mimma razaqna, kami rizkikan. Sadar nggak sih? Yang selama ini Bapak Ibu dapatkan itu dari siapa? Dari Allah, titipan semuanya. Razaqna, kami rizkikan pada kalian. Jadi rizki itu sudah Allah takar. Tapi kok beda-beda? Ini ilustrasinya. Oke. Ini apa? Pak, Bu? Gelas. Isi atau kosong? Kosong. Gelas ini adalah wadah rezeki kita. Gelas ini akan bergeser dengan maksiat. Hari ini sholatnya lalai, geser. Hari ini sedekahnya ada riyanya, geser. Hari ini baca Qur'annya nggak pakai kaidah, geser. Hari ini berbohong, geser. Hari ini marah-marah, geser. Terus maksiatnya sampai telungkup. Turun hujan. Masuk ayatnya ke gelas ini? Masuk apa? Kenapa nggak masuk? Karena kita balikin wadahnya.
Harusnya seperti ini kan, udah kita balikin dengan kemaslahatan kita. Allah kasih rizki. Makanya rezeki kita itu kemana? Ke orang lain yang wadahnya terbuka dengan amal solehnya. Selama ini kita menutup sendiri dengan maksiatnya tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah minta yang Allah titipkan, jangan lupa yunfikun. Orang yang beriman itu orang-orang yang gemar untuk apa? Membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yunfikun, bukan nominalnya tapi pada dawamnya. Tadi Pak Ketua program apa? Tabungan. Ya. Jangan lihat bentuknya. Coba yang gede-gede, Ustaz. Ini kecil-kecil jadi recehan ini. Tapi insya Allah kalau mulai dimasukin ya. 10 gram itu kan ya. Insya Allah. Nggak dilihat nominalnya. Karena Rasul mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah suka adalah yang didawamkan walaupun sedikit. Nggak apa-apa. Tiap subuh 2000. Tiap subuhnya itu yang dilihat. Bukan 2000-nya. Daripada sedekah 1 miliar sekali seumur hidup gitu kan ya, lebih mulia yang tiap hari itu. Dawamnya dinilai, bukan nilainya, bukan nominalnya. Maka mohon maaf, harta ini jangan sampai tidak ada yang kita bawa. Apakah selama ini yang Bapak Ibu kumpulkan? Ma'akalta fa'abnaita. Itu ujung harta. Yang kita makan, yang kita minum, di mana ujungnya? Di toilet. Jadi kotoran. Apakah untuk ini harta kita selama ini? Tidak. Atau yang kedua, malabista fa'ablaita. Yang kita pakai, kendaraannya, rumahnya, perhiasannya, aksesorisnya, itu ditanggalkan ujungnya. Betul nggak? Ada nggak cerita mayit pakai jam tangan, pakai gelang, kalau ada nggak Bu? Enggak, dicopotin semuanya, ditanggalkan semuanya. Itu ujung harta kita. Tapi ada yang ketiga, wa ma'anfaqta abqaita. Adapun yang kau infakkan, yang kau belanjakan, abqaita, itu yang kau nikmati, itu yang kau miliki. Ini hal kita punya. Jangan sampai digambarkan dalam surah Al-Munafikun di 2 ayat terakhir. Ada gambaran penyesalan seorang hamba. Ia mengetuk pintu langit, Rabb, wahai Tuhan, laula akharatani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, andaikan engkau akhirkan ajalku 1 detik saja. Mau ngapain? Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku benar-benar mau sedekah, Rabb. Jadi selama hidupnya dia jarang, kan gak pernah bersedekah. Pas hari kematiannya, saat mau tiba, Allah bentangkan para sedekah tadi, dia mengemis pada Allah, Rabb, akhirkan ajalku, aku bersedekah. Allah bantah semuanya. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajal. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal jika telah datang ajalnya itu. Sebelum terlambat. Menyesal di kemudian hari tidak ada artinya. Kalau menyesal malam ini. Allahu Akbar. Bisa jadi ini adalah malam yang terakhir. Mungkin Bu. Bisa jadi pertemuan malam ini adalah pertemuan yang terakhir. Kalau masing-masing kita menjadikan yang terakhir, maka berikan yang terbaik yang kita miliki. Senyumnya yang terbaik. Siap? Coba praktek. Silakan lirik kanan atau kiri. Silakan lihat tatap sahabatnya di sampingnya. Pak, berikan senyum yang terbaik. Mungkin itu yang terakhir ya. Masya Allah, luar biasa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini 5 karakter yang Allah sebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka kalau sudah beriman, insya Allah Allah berikan keamanan itu. Kelas yang pertama. Yang kedua, nilai hijrah pada penggalan kedua. Apa itu? Wassalamati wal Islam. Ya Allah, dengan masuk bulan hijrah yang baru ini, Muharram yang baru ini, baru 10 hari berlalu, berikanlah kepada kami apa? As-salamah wal Islam, keselamatan dan keislaman. Ini kita minta. Allah sandingkan kata selamat dengan keislaman kita. Maksudnya apa? Kalau ingin selamat dunianya, selamat akhiratnya, sempurnakan keislamannya. Ada berapa rukun?
5 rukun minimal, sempurnakan yang 5 tadi. Tapi ada hadis Rasulullah yang sederhana sekali. Apa yang disabdakan? Al-Muslim. Siapakah orang Muslim itu? Apa jawab beliau? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sederhana Pak Ibu. Nilai hijrah yang kedua adalah tolong lisannya, tangannya itu dijaga. Jangan sampai orang-orang sekitar kita tidak nyaman dengan lisan dan tangan kita. Orang berislam itu orang yang senantiasa menjaga lisan tak bertulang ini dan menjaga tangan dari perbuatan yang menyakitkan. Nggak usah muluk-muluk tentang haji umroh dan sebagainya. Lisannya dulu, tangannya dulu. Apakah sering berbuat zalim? Ucapannya kotor, kasar, apa kepada pasangannya, anak-anaknya? Jaga lisannya, jaga tangannya. Itu nilai keislaman kita sangat sederhana sekali. Itu barometernya. Siap ya semua jamaah menjaga lisan. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu emas, tapi sedikit yang mampu untuk diam. Pengennya apa? Keluar gitu kan ya. Kalau mau keluar, falyakul khairan, ucapan yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diam aja, tahan. Allahu Akbar. Di sana emasnya kita dalam ucapan yang terlontarkan, untayan kata. Ini yang kedua. Berislam membuahkan keselamatan, selamat dunia dan selamat akhiratnya. Plus yang ketiga, yang kita mohonkan apa? Hilala rusydin wa khairin. Bulan penuh petunjuk dan penuh keberkahan. Bulan penuh petunjuk dan penuh kebaikan-kebaikan. Disandingkan kata berkah dengan apa? Petunjuk tadi. Maksudnya apa? Kalau ingin berkah hidupnya, ingin berkah usianya, ingin berkah ilmunya, ingin berkah hartanya, jawabannya apa? Ikuti petunjuk Allah. Itu kata kuncinya. Jadi hijrah yang ketiga, ikuti petunjuk Allah. Banyak ayat-ayatnya. Contoh misalkan surat Al-Baqarah ayat 38. Allah berikan reward bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'ah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sering kita baca ayat itu. Ada 2 reward yang Allah berikan kepada orang-orang yang tabi'a hudaya, mengikuti petunjukku kata Allah. Allah balas dengan jaminan pertama adalah la khaufun 'alaihim. Apa artinya? Mereka tidak akan takut. Maksudnya apa? Allah cabut ketakutan akan masa depan kita. Karena hampir kebaikan kita ini yang khawatir, yang takut akan masa depan. Ada di sana seorang suami, bukan di sini, di sana, yang khawatir tidak mampu menafkahi pasangannya. Ada di sana seorang ayah yang khawatir tidak bisa atau tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Masa depan pasangan kita, masa depan anak cucu kita itu di genggaman Allah Tabaraka Ta'ala. Kata kunci 1, ikuti petunjuk Allah. Allah cabut ketakutan kita akan masa depan. Allah ganti dengan sebuah keimanan dengan nama-nama Allah. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Mannan, Ya Wahhab. Yakin gak dengan nama-nama itu? Wahai zat yang memberi rizki, wahai zat yang membukakan pintu-pintu, wahai zat yang senang memberi. Sebut nama-nama itu. Insya Allah masa depan pasangan kita, masa depan anak-anak kita di genggaman Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Mannan, Al-Wahhab. Tercabut kekhawatiran akan masa depan itu. Yang kedua, walahum yahzanun. Mereka tidak akan sedih. Maksudnya apa? Allah cabut kesedihan akan masa lalunya. Masing-masing kita pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah buat khilaf. Betul nggak Pak, Bu? Coba angkat tangan di sini. Siapa yang merasa tidak punya dosa, angkat tangan. Nggak ada. Yang merasa dosanya sedikit ada di sini?
Nggak ada juga. Yang merasa dosanya seimbang dengan amal solehnya ada di sini. Jadi gimana kita nih? Siapa yang merasa dosanya banyak? Saya, Pak. Allahu Akbar. Jangan sedih. Jangan sedih. Masing-masing kita masalahnya pasti ada yang kelam-kelamnya. Jangan sedih. Allah siap dengan nama-namanya. Allah siap dengan asma-asmanya. Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Ternyata frekuensinya berbeda itu. Silakan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sebut nama Ghafir jika merasa dosanya sedikit. Zat yang Maha mengampuni. Tapi ada yang kedua, Ya Ghaffar. Mananya apa? Zat yang Maha sering mengampuni. Kenapa ada Al-Ghaffar? Karena di sana ada hamba-hamba yang banyak berbuat dosa, sering berbuat dosa. Saya diantaranya. Sebut nama itu, Ya Ghaffar. Kamilah hamba-Mu yang sering berbuat dosa, sering berbuat khilaf, Ya Ghaffar. Tapi ada yang ketiga, nama Allah. Apa itu? Ya Ghafur. Yang Maha tidak bosan sebesar apapun dosa-dosa tadi. Allahu Akbar. Jangan berkecil hati. Kalau cabut kesedihan masalah kita agar senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua reward yang pertama. Ada reward yang kedua di surah Thaha ayat 123, 123 ayatnya, ya. 123 apa? Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dua lagi Allah berikan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah dengan hijrahnya, maka Allah jaminkan fala yadhillu, mereka tidak akan sesat. Maksudnya apa? Tidak akan sesat selama di dunia ini. Kenapa? Karena mereka pegang obornya, pegang lenteranya, pegang panduannya, Al-Quranul Karim. Tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan mereka tidak akan celaka nanti di akhirat. Allahu Akbar. Ini 4 reward yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? La khaufun alaihim. Yang kedua, wala hum yahzanun. Yang ketiga, fala yadhillu. Yang keempat, wala yashqa. Tapi ada di sana orang-orang yang membantah, orang-orang yang istilahnya itu membelot, tidak mau mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan ayat berikutnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabb lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Digambarkan, barang siapa yang membantah, yang melawan aturan Allah ini, wa man a'rada an dzikri, Allah berikan 2 punishment, hanya 2 ini. 1 di dunia, 1 di akhirat. Kalau riwayat berapa tadi? 4 riwayatnya. Kalau punishmentnya, ancamannya hanya 2, itu dibagi lagi. 1 di dunia. Pertama apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang tidak mau berquran, yang tidak mau bersyariat, Allah berikan kehidupan yang menyesakkan dadanya. Walaupun dia kaya raya, tinggal di tempat yang mewah, mobilnya nyaman, tapi kehidupannya sempit. Mau seperti itu? Dan yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari kiamat nanti mereka ini dikumpulkan dengan buta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngeluh, "Rabb, wahai Tuhan, kenapa hari ini kami jadi buta? Padahal dulu melek." Allah mengatakan, begitulah kalian. Di dunia kalian lupakan ayat kami. Gantian hari ini kami lupakan kalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu mungkin nilai-nilai hijrah yang bisa kita terapkan dengan 3 poin tadi. Pertama adalah nilai keimanan. Yang kedua adalah nilai keislaman. Yang ketiga adalah nilai petunjuk atau hidayah agar mendapatkan keberkahan-keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Penghujung, mari kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini Allah ijabah munajat bulan kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا أفرج علينا الصبر وتوفنا مسلمين ورزقنا حسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته